Pengumuman atau informasi yang pertama adalah yang bertindak sebagai imam dan khotib sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah di Masjid Raya Jatimulya adalah yang terhormat Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Fakhrudin Arbah MPD. Beliau adalah guru besar dan dosen di Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kita ucapkan ahlan wa sahlan wa syukran. Informasi berikutnya yaitu sambutan terkait dengan kegiatan amaliyah dan ubudiyah di Masjid Raya Jatimulya ini nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Mansur. Beliau adalah Ketua DKM Masjid Raya Jatimulya. Kemudian Bilal untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hari raya bagi orang muslim memiliki dua makna yang agung. Maka makna Rabbani artinya hari raya berkaitan dengan makna-makna iman seperti sekarang ini. Adapun makna insani, agar manusia tidak lupa saudaranya, agar dia tidak bergembira sendiri, agar dia tidak egoistis. Dua tujuan yang pokok bagi zakat fitrah ini telah dinyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang berpuasa dari perkara yang tidak berguna dan yang kotor, serta untuk memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka itu merupakan zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka itu merupakan sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan termasuk akhlak Islam jika kita makan hingga kenyang, tertawa terbahak-bahak, tidur pulas, memenuhi meja makan dengan makanan dan minuman yang lezat dan nikmat, sementara di sekitar kita banyak orang-orang yang kelaparan, tidak mendapatkan sesuatu makanan untuk mengganjal perutnya. Kalaupun yang demikian ini masih bisa ditoleransi pada hari-hari yang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan pada Idul Fitri, hari raya yang semestinya semua orang muslim bergembira, karena itulah disyariatkan zakat fitrah pada Idul Fitri sebagai wujud kasih sayang terhadap orang-orang miskin dan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisin lahuddin wa lahu kafirun.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبيا بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Puji dan syukur kita peruntukkan hanya semata-mata untuk Allah. Alhamdulillah. Kita juga menyampaikan rasa puji syukur ini karena pada hari ini, tahun ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan dan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini pun kita berhasil untuk melakukan itu dan hari ini kita buktikan bersama-sama kita hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Selawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini suara takbir, tahmid dan tahlil berkumandang dengan gegap gempita di seluruh dunia, di kota dan di desa. Semua mengagungkan nama Allah. Tidak ada yang lebih besar kecuali Dia. Tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Dia. Dan tidak ada yang lebih menentukan kejadian dengan pasti kecuali Dia. Dialah Allah Rabbul Alamin. Pesan senantiasa diucapkan di saat khutbah ini tentang takwa, dan itu terus mengawali setiap khutbah dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal saleh. Untuk itulah mengawali khutbah ini khatib berwasiat kepada diri dan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa beritikad baik dan terus tanpa henti untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena inilah bekal yang abadi yang akan kita terima, yang akan kita buktikan nanti di akhirat kelak menjauh di sana kampung halaman yang abadi itu. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan bukan sekedar kita berpuasa sebulan full dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, atau akan tetapi lebih dari itu, bahwa Ramadan adalah sekolah kehidupan spiritual, tempat dan waktu belajar menjadi hamba-hamba yang baik, lebih taat, lebih tawaf, sabar, penuh kasih sayang. Dan disinilah momen terbaik yang Allah berikan kepada setiap diri kita
untuk merefleksikan diri, mengevaluasi diri seberapa jauh sebenarnya kedekatan kita kepada Allah Rabbul Alamin yang setelah Ramadan kita lakukan. Seharusnya memang ada perubahan yang signifikan untuk itu. Pada hari ini juga tadi sudah disampaikan adalah sebuah peristiwa yang namanya hari raya, hari Idul Fitri, hari di mana kita kembali minal aidin wal faizin, semua kita kembali dalam kemenangan. Oleh karena itu kita bersama-sama pada hari ini sudah seharusnya merayakan kemenangan tersebut sebagai orang-orang yang sudah berhasil melewati berbagai rintangan, tantangan, dan sudah mampu menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan karena kita sudah mampu mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan ini karena kita sudah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Ramadan juga adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi memenuhi hak Allah dan hak sesama. Kita melakukan kewajiban kepada Allah dan juga kewajiban terhadap sesama. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah, mari kita mengintrospeksi diri, kita evaluasi diri ini. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Serentak seharusnya kita harus menjawab bahwa sangat pantas dan layak. Oleh karena itu ada beberapa pelajaran yang sangat berharga setelah kita menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan ini yang baru saja kita lewati, dan sekaligus dapat dijadikan panduan keseharian untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa iktibar dan beberapa pelajaran yang kita petik dari hasil Ramadan. Pertama adalah takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan tersebut. Ketika berpuasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sahwat makan, minum dan sahwat lainnya. Kita melakukan hal ini tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah melebihi dari kecintaan kita kepada diri dan kepada orang lain. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini juga kita dilatih mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang kita dapat lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat hal-hal yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharapkan, dan begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki dan sekujur badan kita berpuasa dan tidak melakukan perkara-perkara yang Allah benci dan haramkan. Termasuk juga bahkan hati kita pun ikut berpuasa. Hati berpuasanya hati adalah mencegah secara total dari setiap sikap dan pikiran-pikiran kita yang memang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita lihat adalah kedengkian, sombong, angkuh, ghibah, membicarakan orang lain, dan kemudian fitnah dan lain-lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya dilahirkan, salah satu dilahirkan dari ibadah Ramadan yang baru kita lakukan. Yang kedua, ada namanya konsep sabar. Sabar di madrasah Ramadan kita dilatih, ditempa dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar ada 3 hal dalam kesabaran itu. Pertama, kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Bisa dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu kepada orang lain. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Apapun bentuknya, yang Allah tidak senang itu. Karena kalau ini kita lakukan, man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Kata Allah, barang siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan kesehariannya, tapi di luar yang aku harapkan, di luar yang aku anjurkan, maka kata Allah, fa innahu ma'isyatan danka. Hidupnya akan kesempitkan. Kalau Allah sudah mengatakan itu, harus kita waspada, kita luar biasa untuk itu. Hasil Ramadan mengingatkan kita sebuah pelajaran untuk itu. Yang kedua, yang ketiga adalah mengendalikan diri. Itu juga dilahirkan dalam bulan puasa. Betapa kita sebenarnya melihat bahwa tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi kita didorong terus menjadi pendengar yang baik,
keseharian kita tidak pernah marah, tidak menentu, yang tetap kita menjadikan diri ini untuk bisa mengendalikan dan segala galanya. Dan kata Rasulullah mengatakan bahwa kalau sedekah itu, sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Jika salah satu seorang dari kalian seorang berpuasa, kata Rasulullah, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggu dan mencacinya, katakan ini soal berkali-kali. Rasulullah mengatakan ini bahwa kita puasa. Begitu kemampuan untuk mengendalikan diri ini yang setelah ibadah Ramadan ini insya Allah akan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita keseharian. Yang lain, yang kelima adalah menjaga persatuan, kekompakan, saling menolong serta berempati kepada orang lain yang membutuhkan seperti yang dikatakan oleh Guru Besar. Ini yang sudah kita buktikan bahwa menjaga persatuan ini penting, karena ini adalah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan berlandaskan kesatuan akidah, sholat tarawih berjemaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka berpuasa bersama pada waktu yang sama, bertakjil di masjid, di panti, di jalanan, itikaf di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang pada hari ini kita datang bersama-sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin menjauhi. Lalu zakat yang kita lakukan di akhir Ramadan, apakah fitrah yang tadi sudah disampaikan yang bisa mencatat kepedulian yang luar biasa, hampir 3.000 jemaah kita, itu baru satu masjid. Bagaimana masjid-masjid yang lain? Begitu kepedulian yang dibangun, sebenarnya walaupun itu diwajibkan membayarkan zakat fitrah atau zakat-zakat yang lain, tetapi intinya adalah bagaimana Islam melihat kepeduliannya terhadap orang lain. Yang terakhir adalah menyambung dan mengokohkan silaturahmi. Ini yang saya kira menjadi kebiasaan kita, bahwa Ramadan yang hari ini kita setelah kita melaksanakan ibadah ini, mungkin setelah ini kita akan bermaaf-maafan, kita mengunjungi tetangga, mengunjungi keluarga, orang tua terutama, kemudian sanak saudara, dan kemudian tetangga dan karib kerabat dan lain-lainnya. Ini adalah konsep yang luar biasa yang hari ini di antara saudara-saudara kita kemarin sudah berangkat 2 hari yang lalu ke kampung halamannya masing-masing. Ini sebenarnya yang namanya pulang lebaran itu konsep Islam. Karena saling bertemu dan kemudian yang mengunjungi silaturahmi itu adalah konsep Islam, bukan budaya, tapi Islam mengajarkan itu. Bagi siapa yang memang berkesempatan, alhamdulillah teman-teman kita dan saudara-saudara kita sedang berada di tempat masing-masing, dan barangkali kita yang ada di sini tentu akan kita melakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan untuk menutup ini saya ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu ajaran yang dari puasa dan Ramadan yang kita lakukan adalah mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ini tampaknya memang perlu kita ingatkan bahwa ini memang kita lakukan di saat-saat menjelang puasa, kita juga ingat di saat-saat kita mengakhiri puasa kita juga melakukan itu. Jadi ini sebenarnya adalah konsep Islam yang Rasulullah mengatakan zurul kubura fa innaha tuzakkiru bi abil akhir. Ziarah kamu, kunjungi saudara-saudara, orang tua atau siapapun untuk menziarahi kubur itu. Kenapa apa? Karena itu adalah mengingatkan kita bahwa hidupnya akan berakhir. Ini akan berakhir. Tidak seperti sekarang. Hari ini kita bertatap muka, hari kita selamat. Apakah kita yakin Ramadan yang akan datang masih tetap seperti ini? Tidak pernah tahu dengan badan kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi amrin tamut. Kau tidak akan pernah tahu kata Allah kapan di tanah mana, jam berapa, di tempat mana kamu meninggalkan alam fana ini. Tidak pernah tahu. Inilah rahasia Tuhan. Tetapi yang pasti, golongan nafsu itu Tuhan. Kau akan mati. Kau akan merasakan mati itu kata Allah. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan pada bulan ini dengan beberapa poin yang di atas adalah hasil tarbiyah Ramadan kepada kita semua. Mudah-mudahan dari dua yang atas dapat kita simpulkan Ramadan dapat menjadi sebuah proses sekaligus memberikan pendidikan dan belajar untuk membentuk mata karakter, termasuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Itulah nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik dari proses masa Ramadan yang baru saja kita lewati. Ramadan yang mampu membentuk pribadi lebih baik jika seluruh pelajaran yang sudah kita pahami kita terapkan di bulan Ramadan. Mari kita tekadkan diri ini untuk mempertahankan. Setelah itu kita laksanakan di bulan-bulan lain, 11 bulan berikutnya. Dan mudah-mudahan dengan ketaatan dan keikhlasan dan serta bersabar, menundukkan hawa nafsu, mengalahkan godaan setan, menjaga lisan, mengendalikan marah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan sesama, senantiasa menyambung silaturahmi dan kepedulian sosial yang amat luar biasa, mengingat kematian dan hari akhirat. Itulah kira-kira khutbah yang sampai dari dan mudah-mudahan secuil ini, hasil Ramadan ini tidak hanya tinggal setelah kita Idul Fitri ini. Itulah bagian kehidupan yang setiap hari, setiap aktivitas kita landasi dengan apa yang kita hasilkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa bil wahda wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqullah la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, ya Allah, kami yang hadir di tempat ini menyadari sepenuhnya bahwa terlalu banyak kesalahan telah kami lakukan, terlalu banyak kekeliruan telah kami perbuat, terlalu banyak dosa dan noda telah kami miliki. Ya Allah, kalau bukan karena Rahim Rahman Rahim, sungguh ini kami yang sekali-kali ini. Oleh karena itu ya Allah, kami bersimpuh di hadapan seraya mengharap ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa juga ya Ilahi, dosa dan kesalahan ibu bapa kami, baik mereka yang sudah tiada Engkau panggil ke haribanmu maupun mereka yang masih mendamping hidup kami hari ini. Ya Allah, Engkau dengar permohonan kami, Engkau kabulkan ya Allah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر